Baik, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Afarel Nadif Aldrino, mahasiswa Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan NIM 158220029. Dan di sini saya akan mempresentasikan ujian take home mata kuliah PSDAB. Baik, pertama-tama berikut merupakan konten dari yang akan saya jelaskan, yang dimana ada 3 bagian, C1, C2, dan 3. C1 mengenai peraturan perundang-undangan, C2 mengenai Sitkom, Sitlakom, dan Sitlakom, dan C3 mengenai PSDAB Indonesia 25 tahun ke depan. Kita mulai dari C1 terlebih dahulu ya, untuk peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, pada bagian C1 ini memiliki 2 soal utama, yang dimana yang pertama adalah Undang-Undang 1945 pasal berapa yang ada kaitannya dengan sumber daya air, dan uraikan maksudnya. Dan untuk soal yang kedua, itu memiliki 2 anak soal, dan intinya adalah soal yang pertama, uraikan pendapat saya mengenai dinamika perundang-undangan di bidang sumber daya air yang selalu mengalami perubahan. Dari Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 2004 dan selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk soal 2B, bila nanti 25 tahun yang akan datang, sesuai perkembangan kemajuan zaman, saudara mendapatkan kesempatan untuk mengajukan usulan perubahan undang-undang tentang sumber daya air yang baru. Nah, di sini menanyakan saya, undang-undang apa yang saya sarankan untuk 25 tahun ke depan mengenai sumber daya air. Seperti itu. Nah, berikut merupakan jawaban dari soal C1. Ya. Untuk soal pertama, seperti yang kita ketahui, bahwa undang-undang yang membahas mengenai sumber daya air salah satunya adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, yang dimana menegaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, pemerintah sebagai pemegang kuasa atas bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk makmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Dan untuk soal 2A yang menanyakan pendapat saya mengenai dinamika perundang-undangan yang terus berubah di bidang sumber daya air. Dan menurut saya sendiri itu merupakan hal yang sangat amat wajar ya untuk perubahan atau amandemen dari undang-undang itu sendiri, karena dengan berjalannya waktu tentu akan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang membutuhkan solusi-solusi baru juga. Dan permasalahan-permasalahan baru ini dapat menghasilkan undang-undang sebelumnya menjadi tidak relevan lagi gitu. Karena perubahan akan terus berlaku dan pemerintah juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tepat untuk menjadi relevan gitu. Dan dalam konteks Undang-Undang 1945 ini tentunya dibutuhkan penyesuaian peraturan perundang-undangan juga oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga peraturan yang ditetapkan akan selalu relevan dengan permasalahan yang terjadi pada saatnya. Seperti itu. Dan untuk soal 2B yang dimana ditanyakannya pendapat saya mengenai pengaplikasian atau penambahan undang-undang baru dalam bidang sumber daya air 25 tahun yang akan datang. Dan dari saya pribadi, saya menyarankan untuk menambahkannya undang-undang sumber daya air yang mewajibkan pengelolaan sumber daya air secara mandiri oleh setiap pemegang properti, seperti penerapan rainwater harvesting atau sumber resapan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Dan pertumbuhan penduduk ini menghasilkan kegiatan eksploitasi air tanah yang berlebihan karena demand-nya sangat tinggi, dan ditambahnya lagi dengan kurangnya daerah resapan air seperti di kota Jakarta ini, sehingga eksploitasi air tanah yang berlebihan dengan tidak adanya air yang balik ke tanah dapat menghasilkan tanah dengan porositas yang tinggi. Dengan tanah porositas yang tinggi ditambah tekanan dari atas tanah yang diakibatkan oleh gedung-gedung bertingkat, itu tentunya akan menurunkan lapisan tanah yang ada, seperti itu, sehingga terjadinya land subsidence. Maka dari itu saya menyarankan untuk diterapkannya rainwater harvesting guna untuk meminimalisir penggunaan air tanah secara berlebihan dan memberlakukannya sumber resapan, sehingga air yang jatuh dari hujan dapat teresap kembali ke tanah dan mengisi kekosongan yang sudah terjadi.
Seperti itu. Itu untuk soal C1 dan kita akan lanjut ke soal C2 mengenai sitkom, sitlakom, dan sitlakom. Di sini total ada 6 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama adalah uraikan makna dari sitkom. Pertanyaan kedua, mengapa berubah menjadi sitlakom? Dan yang ketiga, apa makna public education dan seberapa perlunya untuk dimasukkan dalam proses sitlakom? Berikan nilai pentingnya skala 100. Yang keempat, bagaimana pemasukan pendidikan karakter anti korupsi pada tahap pelaksanaan sitlakom? Yang kelima, bagaimana memasukkan rainwater harvesting untuk edukasi pada tahapan pelaksanaan sitlakom? Dan yang terakhir adalah berikanlah contoh edukasi kepada masyarakat yang diperlukan untuk tahapan proyek atau pekerjaan yang sedang terjadi di lingkungan saya pribadi, yaitu di Jakarta. Seperti itu. Dan di sini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin dari yang pertama dulu ya, makna dari sitkom. Nah, jadi pada dasarnya sitkom ini merupakan rangkaian tahapan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Gitu. Jadi ini semacam guidebook yang dapat diikuti oleh tiap pelaksana perencanaan dan pembangunan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan sitkom ini memiliki kepanjangan, S-nya adalah survei, I-nya adalah investigation, D-nya adalah design, C-nya adalah construction, O-nya adalah operation, dan M-nya adalah maintenance. Kalau buat survei sendiri itu meliputi pekerjaan seperti survei lokasi dan observasi awal dari masalah yang terdapat pada lokasi yang kita tinjau. Kemudian untuk investigation itu merupakan kegiatan investigasi lebih lanjut atau survei yang lebih dalam lagi setelah dilakukannya survei sebelumnya, sehingga dapat diketahuinya permasalahan utama dan potensi dari penyelesaiannya. Setelah itu ada desain yang dimana meliputi kegiatan perencanaan teknik, dokumen proyek seperti detailed engineering design, DED, rencana kerja, rancangan anggaran biaya, dan lain-lain. Kemudian itu ada construction yang dimana merupakan tahap pembangunan dan supervisi kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahap desain. Kemudian dilanjuti oleh operation, yang dimana meliputi kegiatan pasca konstruksi dalam penggunaan pemanfaatan untuk memastikan bangunan tersebut berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir adalah maintenance, yang dimana itu merupakan tahap pemeliharaan dari bangunan tersebut untuk memastikan bahwa bangunan dapat beroperasi sesuai dengan umur bangunan yang telah direncanakan. Seperti itu. Itu secara singkat penjelasan dari sitkom. Namun sesuai dengan pertanyaan berikutnya, sitkom itu berubah menjadi sitlakom. Ditambahnya ada unsur LA pada sitkom tersebut. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena pada tahun 1990 terdapat sebuah kasus pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang dimana terjadinya penolakan atas penggusuran dan pemindahan lokasi pemukiman oleh warga karena tidak sebanding dengan manfaat yang mereka dapatkan. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh banyak hal. Apakah memang manfaat yang mereka terima lebih sedikit daripada ketidakmanfaatan yang mereka terima, atau hanya sebatas miskomunikasi gitu, yang sebenarnya bisa dilakukan dengan adanya edukasi seperti itu. Jadi dimasukkannya faktor land acquisition dalam sitkom ini menjadi sitlakom gitu, yang dimana merupakan proses memperoleh tanah untuk dilakukannya pembangunan. Dan untuk proses ini juga melibatkan pembelian atau penunjukan tanah dari pemilik yang ada dan proses pengadaannya yang diatur oleh peraturan hukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang C, yang dimana pada sitlakom ini ditambahi lagi sitlakom gitu, yang dimana itu merupakan public education. Nah, hal tersebut menurut saya pribadi itu memiliki kepentingan nilai 100 dari 100. Kenapa? Karena seperti kasus yang saya jelaskan pada jawaban B, banyaknya kasus proses konstruksi yang tidak dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan jadwal akibat ketidaksetujuan dari masyarakat. Dan hal tersebut sangat amat bisa kita hindari dengan melakukannya edukasi pada masyarakat terlebih dahulu. Jadi hal tersebut bisa dicegah dengan dilakukannya pencerdasan secara mendalam mengenai permasalahan yang ada, solusi, rencana pembangunan sebelum kegiatan konstruksi dimulai, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham mengenai visi misi, tujuan, dan alasan kita membuat bangunan tersebut gitu. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penjelasan tersebut kepada masyarakat dan masyarakat paham, kita bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tidak mengganggu proses konstruksi itu sendiri. Maka dari itu ditambahkannya public education pada sitlakom jadi sitlakom.
Nah, selanjutnya kita ada jawaban D. Dan di sini adalah bagaimana memasukkan pendidikan karakter anti korupsi pada tahap pelaksanaan Esitlakom. Sebagai latar belakang, nilai-nilai yang rangkaian proses Esitlakom yang sudah direncanakan itu merupakan tujuan umum. Sedangkan korupsi itu merupakan tujuan pribadi. Maka dari itu, jika diberlakukannya tujuan pribadi melainkan tujuan umum pada penerapan Esitlakom, maka tujuan utama dari Esitlakom itu sendiri juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Gitu. Sebagai contoh, misalnya terdapatnya korupsi dari kualitas bahan, sehingga kualitas bahan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan rencana dan membahayakan bangunan atau masyarakat sekitar. Dan hal tersebut justru sangat amat terbanding balik dengan tujuan utama dari dibangunnya pembangunan tersebut. Maka dari itu sifat korupsi ini harus segera dihilangkan ya, dan mungkin lebih susahnya lagi karena korupsi ini tidak dilakukan secara individu biasanya, karena melalui kesepakatan umum dari oknum-oknum yang ada pada suatu proyek, sehingga jejaknya itu sulit untuk ditemui. Jadi menurut saya salah satu solusi untuk mencegah terjadinya kegiatan korupsi ini adalah dengan membangun lingkungan anti korupsi gitu. Bukan hanya yang saling mengingatkan, tapi saling anti korupsi gitu. Karena yang tadi saya bilang di awal, yang dimana korupsi itu dilakukan dalam berkelompok, jika terdapat beberapa individu lainnya yang tidak setuju dengan dilakukannya korupsi, maka secara nggak langsung korupsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya persetujuan kelompok atau sebagian besar oknum yang sedang bekerja pada proyek tersebut. Selain itu juga diperlukannya supervisi yang ketat dan sanksi yang jerak untuk memperkecil potensi terjadinya korupsi dalam tahap pelaksanaan Esitlakom. Oke, kita lanjut ke jawaban E, yang dimana ditanyakan bagaimana cara memasukkan rainwater harvesting untuk edukasi pada tahapan melaksanakan Esitlakom, gitu ya. Jadi secara singkat, rainwater harvesting itu adalah suatu metode konservasi air dengan cara menampung air hujan dan memprosesnya kembali untuk digunakan kembali atau diserapkan kepada tanah gitu, menggunakan sumur resapan atau di sini adalah recharge facility gitu ya. Jadi nanti air hujan akan masuk ke dalam collection area dan dialirkan ke gutter area, dan nanti melalui conduit itu masuk ke dalam tampungan sementara dan storage tank, yang dimana kalau di storage tank ini dapat digunakan kembali ya, dapat untuk menyiram tanaman, untuk mencuci dan lain-lain, dan sisanya dapat ditaruh ke recharge facility yang dimana air hujan tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam tanah dan diserap oleh tanah gitu, sehingga tidak terjadinya eksploitasi air yang berlebihan. Nah, edukasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam tahapan pelaksanaan Esitlakom adalah dengan menginformasikan manfaat ekonomisnya itu sendiri gitu. Jadi selain manfaat untuk lingkungan, rainwater harvesting ini juga dapat memberikan manfaat ekonomis yang tinggi. Kenapa? Karena dari yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan rainwater harvesting, maka kita dapat mengolah kembali atau menggunakan kembali air hujan yang sudah kita tampung. Jadi kita tidak perlu menggunakan air PDAM atau PAM yang dimana harus bayar gitu. Jadi dengan digunakannya rainwater harvesting ini tentunya akan sangat amat menurunkan biaya keperluan untuk menggunakan air gitu ya. Itu nilai jual utamanya karena semua orang pastinya akan beralih pada faktor ekonomisnya terlebih dahulu. Dan manfaat kedua yang akan diberitahukan adalah bagaimana teknologi rainwater harvesting dapat mencegah usaha terjadi eksploitasi air tanah yang berlebihan. Karena seperti yang tadi saya jelaskan pada sistem di Jakarta yang dimana terjadinya penurunan tanah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, itu merupakan dampak jangka panjang dari tidak merawat air tanah gitu. Dan dengan melakukan rainwater harvesting, maka secara tidak langsung kita berinvestasi untuk masa depan dari wilayah kita itu sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir merupakan tulislah contoh-contoh edukasi masyarakat yang diperlukan agar tahapan proyek atau pekerjaan tersebut menghasilkan produk yang baik untuk program PSDA di lingkungan atau daerah tempat tinggal saya. Gitu. Nah, di dekat rumah saya itu sedang terjadinya perbaikan drainase gitu. Saluran drainase yang ada di lingkungan rumah saya itu sudah tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Diakibatkan oleh land subsidence, sehingga saluran drainase yang diatur itu tidak dan melawan kontur. Jadi air tersebut tidak dapat mengalir ke sungai
namun hanya tertampung di kontur yang di bawah, yang di mana itu merupakan lingkungan rumah saya. Maka dari itu dilakukannya perbaikan saluran drainase yang mengganggu jalan rumah saya. Nah, oleh karena itu banyaknya juga masyarakat eh, rumah saya yang protes terhadap hal tersebut, dan hal tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa hal. Namun solusi yang saya berikan adalah dengan melakukan pencerdasan gitu ya. Pencerdasan yang dilakukan secara langsung oleh mungkin ketua RT atau ketua RW yang dimana itu paling dekat dengan masyarakat sekitar ya dibandingkan dengan pemerintah untuk menjelaskan alasan mengapa terjadinya pembangunan tersebut gitu. Mungkin pembangunan tersebut iya mengganggu jalan, namun secara tidak langsung pembangunan tersebut juga mencegah terjadi banjir di kemudian hari gitu. Jadi terdapatnya manfaat di belakang kesengsaraan yang sedang terjadi di lingkungan saya. Jadi dibutuhkannya eh, penjelasan mengenai permasalahan yang ada, penyelesaian dan rencana pembangunan untuk kedepannya, sehingga masyarakat di lingkungan saya dapat memahami pekerjaan yang sedang dilakukan dan mendapatkan dukungan oleh masyarakat sekitar sehingga pekerjaan tidak bermasalah lagi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuki ke soal C3 mengenai PSDAB Indonesia 25 tahun yang akan mendatang. Nah, di sini kita mulai dengan perencanaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang mendatang dan permasalahan yang terjadi pada baru-baru ini. Seperti yang dilansir dari Detik News, itu terjadinya banjir Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023, yang dimana menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDP DKI Jakarta, titik lokasi banjir di Jakarta pada tanggal tersebut menggapai 21 wilayah RT hingga 11 ruas jalan yang terendam air. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat besar dengan mengingat juga bahwa Jakarta kerap terlanda oleh bencana banjir gitu ya. Jadi Jumat 24 Februari 2023 ini banjir di Jakarta yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam ini mengakibatkan sejumlah wilayah ibu kota terendam banjir, dan banjir juga ini menyebabkan beberapa arus lalu lintas tersendat gitu. Jadi bukan hanya merugikan kawasan perumahan perkotaan, namun juga merugikan arus lalu lintas seperti itu. Dan di sini kita akan menganalisis menggunakan beberapa metode. Sekarang kita masuk ke DIS method. DIS method ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur bagaimana perilaku calon pekerja dalam sebuah situasi kerja. DIS method ini dibagi menjadi 4, namun hasil dari DIS method yang saya lakukan, saya mendapat DIS method itu dominance, yang dimana karakteristik orang-orang yang dominance itu merupakan direct, result oriented gitu, firm, strong willed, dan forceful. Jadi cenderung orang-orang yang dominan ini terus terang, terus terpaku pada hasil, terus berpegang teduh pada pendiriannya, dan bersemangat gitu ya. Selanjutnya adalah analisis menggunakan TPB atau Theory of Plant Behavior. Ini teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Contoh, misalkan tentang permasalahan sampah gitu yang mungkin menjadi suatu penyebab dari terjadinya banjir di Jakarta tersebut. Nah, dengan menggunakan teori of land behavior ini kita dapat mengetahui bahwa seberapa besar urgensi orang itu untuk membuang sampah dan seberapa peduli mereka terhadap sampah yang mereka buang. Jika mereka tidak terlalu peduli, ya sudah, mereka hanya membuang pada tempat terdekat, mungkin sungai atau jalanan atau saluran drainase atau apapun itu untuk membuang sampah secara cepat dan tidak ada di depan penglihatan mereka lagi gitu. Namun jika mereka melakukan hal tersebut, maka eh, sampah tersebut dapat tertimbun dan dapat menyumbat saluran drainase yang ada dan mengakibatkan banjir. Selanjutnya adalah future search. Future search ini diawali dengan fokus on the past gitu, dan diawali dengan fokus kepada masa lalu. Dan berdasarkan histori, berdasarkan masa lalu, DKI Jakarta itu mengalami banjir sudah sejak emang ribuan tahun yang lalu, karena emang banjir itu merupakan suatu fenomena bencana alam yang natural gitu ya, karena curah hujan yang tinggi dan kontur yang berbeda-beda.
Namun dengan datangnya banjir pada bulan Januari 2013 yang lalu, itu terjadi banjir besar, itu mengingatkan kita semua bahwa banjir di Jakarta itu sudah berulang kali terjadi dan sudah semakin parah dan merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu harus diselesaikan dengan tegas. Selanjutnya ada fokus on the past, external trends. Jadi kita tetap melihat dari faktor eksternal masa lalu gitu ya, dan penyebab banjir Jakarta ini bisa terjadi oleh pastinya curah hujan yang tinggi ya, dan itu merupakan proses yang natural gitu. Namun jika terdapatnya pemukiman atau perkotaan, maka banjir dapat menjadi sebuah masalah. Selain itu juga kurangnya daerah resapan air yang diakibatkan dengan pembangunan di Jakarta yang eh, sangat heboh ya, sangat banyak dan dalam jangka waktu yang sangat cepat, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak terlalu mempertimbangkan dampak lingkungan yang dihasilkan dengan pembangunan yang terjadi gitu ya. Kemudian terdapatnya kurangnya daerah resapan air dan adanya kerusakan tata kota gitu ya, yang diakibatkan oleh tidak diperhitungkannya eh, tata kota untuk mencegah terjadinya banjir dan oportunis untuk faktor ekonomi yang bisa disediakan oleh Kota Jakarta, dan pembuangan sampah sembarangan yang dimana kerap terjadinya pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat Jakarta itu sendiri, terutama di bagian slump areanya, karena sampah-sampah tersebut dapat menyumbat gorong-gorong atau saluran drainase sehingga menghasilkan banjir akibat saluran drainase yang tersumbat gitu ya. Dan yang terakhir adalah sistem drainase yang buruk. Oke. Dan selanjutnya lagi ada fokus on present, fokus kepada masa kini dan external trends. Ini ada beberapa solusi yang saya rangkum, yang dimana pertama adanya pemetaan daerah luapan air, jadi untuk mengetahui mana saja daerah yang memiliki potensi untuk meluapnya air gitu. Kemudian ada juga perlindungan vegetasi ya, karena vegetasi juga berperan penting dalam daerah resapan air ini, karena dengan adanya vegetasi maka air dapat diserap ke tanah, diserap oleh tumbuhan dan menjadikannya sebuah oksigen, dan sisa airnya dapat diserap kembali ke tanah dan menjadi air tanah gitu ya. Selanjutnya ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu sebenarnya sudah berlanjut dan sudah disediakan gitu ya. Namun pengaplikasiannya itu kurang tegas gitu bisa dibilang. Jadi masih banyak masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan gitu berdasarkan hukum yang sudah ada. Selanjutnya adanya edukasi masyarakat, karena seperti yang kita ketahui juga bahwa banyaknya terjadi permasalahan banjir akibat buang sampah sembarangan gitu ya. Dan perlunya masyarakat untuk paham mengenai dampak dari perilaku mereka sehari-hari yang dapat merugikan lingkungan mereka itu sendiri gitu. Kemudian ada juga pengaplikasian manajemen sumber daya air secara mandiri. Hal ini seperti pembuatan sumur resapan dan rainwater harvesting gitu ya, seperti hal yang udah kita pernah bicarain sebelumnya juga, bahwa kedua hal tersebut itu dapat memitigasi terjadinya bencana banjir, karena kalau sumur resapan itu dapat membuat air hujan untuk diserap kembali oleh tanah dan menjadi air tanah, melainkan eh, kembali ke sungai dan membuat sungai tersebut limpah gitu ya. Dan untuk rainwater harvesting itu sendiri, kita dapat mengolah air hujan itu kembali gitu. Jadi kita tidak mengambil air tanah secara berlebihan yang dimana dapat mengakibatkan land subsidence. Kemudian ada juga selanjutnya ada juga konstruksi bangunan pengendali air gitu ya, seperti dibangunnya bendung, bendungan, kolam retensi, waduk atau apapun itu yang dimana bertujuan untuk menampung air secara sementara gitu ya, sebelum dilepaskan kembali ke sungai, sehingga kita bisa mengkontrol eh, jumlah air runoff yang ada gitu ya, sehingga tidak terjadinya banjir. Dan yang terakhir ada pengaturan tata guna lahan. Dan seperti yang kita sudah ketahui juga, di Jakarta ini tata guna lahannya sudah sangat buruk ya, yang sehingga menyebabkan daerah resapan airnya itu sangat amat sedikit, dan hal tersebut tentunya perlu untuk diperbaiki dan dipertimbangkan di kemudian hari. Nah, jadi untuk ideal future scenario-nya itu adalah jika perencanaan sumber daya air pada
Kota Jakarta dapat berjalan sesuai dengan rencana, tanpa adanya korupsi, dengan adanya dukungan dari pemerintah gitu ya, maka pengelolaan sumber daya air pada 25 tahun yang akan mendatang tentunya akan berkembang dengan pesat dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan banjir gitu ya. Nah, kemudian juga ada SWOT dari Indonesia sendiri ya. Untuk S-nya itu merupakan strength, yaitu adanya kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan sumber daya air dengan baik. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa sekarang gitu? Karena ya memang Jakarta sudah terus-menerus dilanda oleh banjir dan banyak permasalahan eh, air, sumber daya air lainnya gitu ya. Bahkan seperti Jakarta mau tenggelam dan itu juga disebabkan oleh permasalahan sumber daya air aslinya gara-gara banyaknya eksploitasi air tanah yang terjadi sehingga tanah ya pada DKI Jakarta itu memiliki porositas yang tinggi dan akibat tekanan dari atas gedung-gedung bertingkat itu menyebabkan tanahnya land subsidence gitu menurun gitu kan ya. Terus adanya juga dukungan dari pemerintah. Pemerintah juga sekarang sudah menyadari bahwa bagaimana Jakarta itu terancam gitu ya untuk tenggelam dan banyaknya permasalahan air yang terjadi di Jakarta. Bahkan salah satu solusi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan pemindahan ibu kota Jakarta. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Namun kalau untuk sekarang, saya rasa kita bisa melakukan pencegahan dari terjadinya bencana-bencana alam yang akan datang gitu ya. Selanjutnya ada weakness, di mana adalah hukum yang lemah. Hukum yang lemah ini maksudnya adalah hukum yang tidak tegas gitu ya, yang tidak memberikan sanksi sesuai dengan apa yang tertulis gitu ya. Jadi masih banyak masyarakat di luar sana yang tidak dan perusahaan-perusahaan dan company-company yang tidak menerapkan syarat-syarat dari pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan gitu. Dan terdapat juga konflik sosial karena jika ingin dibangunnya sebuah infrastruktur untuk sumber daya air tentunya bakal ada land acquisition itu yang dimana mengubah suatu lahan menjadi sebuah bangunan gitu ya dan biasanya itu dapat membuat sebuah konflik sosial gitu karena banyaknya masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya gitu. Nah, selanjutnya ada opportunities gitu ya, yang dimana adalah kemajuan teknologi informasi dan menurut saya ini merupakan uh, opportunities yang sangat baik ya, terutama di tahun 2023 ini karena teknologi informasi yang semakin maju sama dengan uh, alur informasi yang semakin mudah untuk didapat gitu. Jadi kita untuk melakukan pencerdasan pada masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia secara umum itu sekarang sangat amat mudah gitu ya. Dan dari pemerintah pun sekarang sudah mulai menggunakan sosial media secara bijak untuk menyalurkan visi misi dan uh, progres untuk rencana ke depannya dari pembangunan sumber daya air di Indonesia ini gitu ya. Dan kalau untuk threats-nya itu adalah perubahan iklim tentunya karena kita tidak bisa mengatur iklim dan emang bencana banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi itu merupakan proses yang sangat natural. Namun balik lagi jika terdapat pemukiman atau perkotaan pada lokasi banjir tersebut maka akan terjadi sebuah masalah gitu. Dan kemudiannya ada korupsi yang dimana dana yang tadinya ditujukan untuk membangun bangunan-bangunan untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia itu eh, digunakan untuk kepentingan pribadi oleh berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya adalah skala prioritas. Di sini saya eh, menggunakan skala prioritas berdasarkan yang urgent dan yang non urgent dan yang important dan yang non important. Untuk yang di kolom hijau itu berarti yang harus dilakukan sekarang. Untuk yang di kolom kuning itu yang penting dan dapat dijadwalkan. Yang di kolom oranye itu merupakan penting, namun dapat dilakukan nanti. Dan yang merah itu yang tidak penting dan tidak perlu dilakukan. Gitu. Kalau tentunya ini paling banyak di hijau ya, yang dimana yang harus dilakukan sekarang. Kenapa? Gara-gara memang sudah banjir di Jakarta itu sudah sangat amat parah, jadi dibutuhkannya tindakan yang segera mungkin gitu ya. Kalau untuk yang di kolom hijau ini saya memasukkan
untuk perlindungan vegetasi, karena balik lagi vegetasi di Jakarta itu jujur sekarang sudah sangat menipis ya, lebih banyak gedung-gedung bertingkat, jalanan beraspal dan, bangunan-bangunan berbeton dan berbatu bata dibandingkan, tanaman, taman hijau dan vegetasi lainnya untuk membiarkan, air masuk dan diresap kembali ke dalam tanah gitu ya. Kemudian juga ada pemetaan daerah luapan air, menurut saya juga ini merupakan tahapan awal yang sangat penting agar, kita dapat mengetahui daerah mana saja yang terancam, banjir gitu ya. Dan ini bisa diakibatkan oleh berbagai hal, cuman, namun menurut saya salah satu faktor yang berpengaruh dalam, pemetaan daerah luapan air ini merupakan faktor kontur dari daerah tersebut. Jika daerah tersebut memang lebih rendah daripada daerah lainnya, maka daerah tersebut cenderung banjir dan harus dicarikan solusi secepat mungkin, gitu. Kemudian yang terakhir adalah konstruksi bangunan pengendalian banjir, yang di mana untuk daerah-daerah tersebut, dibangunnya seperti waduk, bendung atau bendungan, dan lain-lain untuk, mencegah terjadinya banjir gitu ya, untuk menampung air sementara. Kemudian kalau untuk yang di kolom kuning ini adanya penegakan hukum, ya. Ini memang cukup urgent aslinya dan cukup penting, namun, memang cukup sulit untuk pengaplikasiannya, gitu ya. Dan penegakan hukum ini bisa dengan cara dibuatnya sanksi yang lebih jera atau dengan ditegakkannya hukum yang lebih tegas lagi, gitu ya. Jadi, eee, segala oknum yang melanggar hukum dalam aspek, eee melanggar hukum aspek lingkungan tersebut dapat teratasi. Kemudian juga ada edukasi masyarakat gitu ya, bahwa dengan, adanya kemajuan teknologi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan edukasi ke masyarakat gitu, mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi-solusi yang ditawarkan dan dapat dilakukan oleh masyarakat-masyarakat itu sendiri gitu, seperti himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk melakukan pengelolaan sumber daya air secara mandiri dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir adanya pengaturan tata guna lahan. Dan untuk di kolom, oranye ini saya memasukkan pengaplikasian manajemen sumber daya air secara mandiri. Menurut saya ini dapat, sangat, eee, dapat sangat memberikan manfaat gitu ya, dalam permasalahan banjir tersebut. Namun memang sepertinya bakal agak sulit untuk, eee, mengaplikasikan, manajemen sumber daya air secara mandiri untuk masyarakat Indonesia gitu secara luas. Karena, dari segi faktor ekonomi mungkin tidak semuanya, memapani untuk dapat melakukan manajemen sumber daya air secara mandiri, gitu. Nah, itu ya ada beberapa ajakan untuk tidak korupsi dan memperhatikan infrastruktur sekitar. Ini terdapat 2 poster yang saya setelah buat ya untuk tidak korupsi, gitu ya, Kak. Berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh. Karena memang betul korupsi itu berawal dari hal-hal kecil. Bahkan ketika kita kecil pun kita, misal meminta uang pada papa mama kita untuk membeli sesuatu dan ternyata kita membelikan hal lain gitu, itu secara tidak langsung kita sudah korupsi gitu. Karena kita tidak bersikap jujur terhadap, uang yang kita dapati gitu ya. Jadi korupsi memang berawal dari hal kecil dan dapat tumbuh menjadi hal yang lebih besar lagi gitu kalau dalam aspek, negara gitu ya. Itu banyak, masyarakat yang dapat terpengaruh akibat korupsi berbagai oknum gitu ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan akibat korupsi gitu. Kemudian ada juga poster untuk, eee, sumber daya air gitu ya, lindungi airmu. Air yang jernih, hidup yang bahagia, sampah yang terkendali, bersama kita melindungi diri. Nah, kenapa? Gara-gara memang, banyak yang masyarakat yang tidak, sadar bahwa perilaku mereka sehari-hari itu menentukan keberlangsungan hidup dan lingkungan mereka ke depannya juga gitu. Mungkin saya atau masyarakat sekitar buang sampah hari ini tidak akan merasa dampaknya. Namun jika dilanjutkan dalam kurun waktu yang panjang dan banyaknya orang yang melakukan tersebut, maka, dengan berjalannya waktu tentu akan terjadi bencana alam seperti banjir akibat, eee, penyumbatan saluran drainase sebagai contoh, yang di mana banjir tersebut dapat merusak, perumahan dan perkantoran
masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Dan ya pada akhirnya kitalah yang akan terkena dampak dari perilaku kita sendiri gitu. Sekarang kita masuk ke perencanaan praktek integritas diri pada bidang PSDA. Ini merupakan keempat hal yang saya coba praktikkan untuk di kehidupan sehari-hari saya gitu ya dalam praktek integritas bidang PSDA. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam bidang PSDA. Karena memang betul rasa ingin tahu yang tinggi itu merupakan bisa menjadi sebuah fondasi dari kita untuk berkembang gitu. Karena dengan rasa ingin tahu yang tinggi kita akan mencari tahu, belajar dan eh, terus berkembang untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bidang PSDA itu sendiri. Kemudian adanya mengikuti perkuliahan dengan semangat yang tinggi, yang di mana ya dengan mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu gitu ya, selalu mencatat dan selalu memperhatikan ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian ada bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, dan yang terakhir adalah berani mencoba hal baru. Karena kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, maka dari itu sebaiknya kita harus memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru pada bidang PSDA. Selanjutnya ada career planning untuk kedepannya. Di sini pertama ada who are you, siapa saya. Menurut saya pribadi, saya merupakan orang yang kreatif, pekerja keras, ambisius, dan oportunis. Dan untuk edukasi yang saya miliki sekarang adalah merupakan sarjana teknik dan pengelolaan sumber daya air, gitu ya, nantinya. Untuk rencana short term saya dalam jangka waktu yang singkat itu mengikuti internship pada bidang pengelolaan sumber daya air dan melanjuti pendidikan saya untuk S2 di manajemen konstruksi luar negeri gitu ya. Untuk current competence, skills and knowledge-nya itu merupakan ada desain, gambar teknik, dan analisis sistem dan sungai. Untuk rencana midterm saya 2-5 tahun ke depan itu adalah untuk bekerja pada perusahaan multinasional untuk memperoleh berbagai ilmu secara luas gitu ya. Karena saya di sini ingin mencoba hal baru gitu ya dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar Indonesia gitu. Jadi seperti Belanda atau Jepang yang dimana pengelolaan sumber daya air itu sudah jauh lebih maju daripada Indonesia. Jadi untuk membawa ilmu tersebut nantinya balik ke Indonesia dan mengaplikasikan di Indonesia. Dan untuk development needs-nya itu adalah untuk memahami lebih dalam lagi metode analisis-analisis yang akan digunakan dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian untuk rencana long term saya di atas 5 tahun itu adalah untuk balik lagi ke Indonesia dan bekerja pada perusahaan Indonesia gitu di bidang pengelolaan sumber daya air dengan ilmu yang telah saya dapatkan dari eh, perjalanan pekerjaan dan pendidikan saya di luar negeri gitu di negara-negara yang notabene mungkin memiliki pengelolaan sumber daya air yang lebih maju daripada Indonesia. Untuk action plan sendiri adalah dengan membangun potensi diri dengan mencari pengalaman baru di luar Indonesia yang nantinya akan saya gunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita sudah masuk ke penghujung presentasi ya, dan di sini saya ingin meluangkan waktu untuk berdoa untuk keberlanjutan dari pengelolaan sumber daya air yang baik di Indonesia gitu ya. Jadi kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing ya untuk yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur segalanya. Kami berdoa dengan penuh kerendahan hati untuk suksesan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Lindungilah air sebagai anugerah-Mu yang tidak ternilai bagi kami dan berilah kepada pemimpin, ahli, dan masyarakat kesadaran untuk menjaga air dan mengelolanya dengan bijak. Ya Allah, bimbinglah mereka untuk melindungi air dari pencemaran, pemborosan, dan kerusakan yang dapat merugikan umat manusia dan lingkungan, dan memberikan pula ilmu dan hikmah kepada mereka dalam upaya menjaga air agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Ya Allah, kami memohon agar Indonesia menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan air, menginspirasi dunia untuk menghargai sumber daya air dengan sebaik-baiknya. Semoga air selalu menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi semua warga negara. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian presentasi dari saya, Afaral Nadif Aldrino. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.